Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dimanapun kalian berada. Yang terhormat, dosen pembimbing mata kuliah Keuangan Publik Islam, Bapak Nur Syamsu, SHI, MSI. Yang saya cintai kawan-kawanku sekalian, yang insya Allah masih berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehingga kita masih dapat melaksanakan rutinitas mingguan kita berupa diskusi yang khususnya pada mata kuliah Keuangan Publik Islam. Baiklah kawan-kawanku sekalian, pada hari ini ya kami sebagai kelompok bertugas dalam membawakan materi berupa instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan kelompok yang bertugas. Mereka adalah Indar Parwansi, Egis Pratiwi, Aulia Istifani, Dinarti, Nur Indah Spabontong, dan terakhir adalah saya sendiri, Al-Ghazali Asgar Saputra, sebagai pemateri pada pagi hari ini. Ya, dalam pembahasan kita kali ini ada beberapa subjudul yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah praktik dagang pada zaman Rasulullah SAW. Yang kedua ada sumber keuangan negara non-zakat. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah sistem dan instrumen pajak dalam dunia Islam kontemporer. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu praktik dagang pada zaman Rasulullah SAW. Kejujuran menjadi kunci utama dalam praktik bisnis Nabi Muhammad. Kejujuran yang Nabi Muhammad praktekkan adalah dengan menyampaikan kondisi real barang dagangannya. Muhammad juga selalu menerapkan keseimbangan dan keadilan barang. Yang kering bisa ditukar dengan barang yang kering. Penukaran barang kering tidak boleh dengan barang yang basah. Demikian juga dalam penimbangan tersebut. Seseorang tidak boleh mengurangi timbangannya. Dalam transaksi, Muhammad menjauhi apa yang disebut dengan muzabanah dan muzakalah. Simpelnya, dalam menjalankan aktivitas perekonomian, Nabi kita Muhammad SAW selalu menekankan prinsip kejujuran, keadilan, dan yang terakhir adalah menjauhi transaksi yang mana di dalamnya terkandung ilat dan keburukan yang akan berdampak pada pihak penjual maupun pembeli tersebut. Baiklah, kita beranjak ke slide selanjutnya. Sebagai bisnismen ulung, Muhammad memahami betul bagaimana ia harus menancapkan dalam-dalam di otak konsumen akan produknya. Inilah yang tercakup dalam mindshare. Bagaimana kita ingin diingat di hati konsumen. Hal ini tercakup dalam sebuah strategi yang di dalam terdapat proses segmenting, targeting, dan positioning. Simpelnya adalah ketika kita ingin memulai sebuah usaha, pertama-tama yang harus kita tentukan adalah segmentasi dari usaha tersebut. Apakah usaha tersebut menyiapkan produk atau berupa jasa? Jikalau sudah, kita tentukan yang selanjutnya adalah target market yang akan dibidik. Apakah berupa anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia? Jikalau sudah, yang paling terakhir adalah positioning, yaitu adalah media atau cara kita memasarkan produk tersebut. Jadi jelas ya. Yang selanjutnya ada marketing mix atau pembauran dalam pemasaran. Ada beberapa poin yang sering ditekankan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada produk. Dalam masalah produk, Nabi Muhammad selalu menjelaskan dengan baik kepada semua pembelinya akan kelebihan dan kekurangan produk yang ia jual. Sedangkan dalam masalah harga, Nabi Muhammad tidak memperkenankan perang harga karena bisa menjadi bumerang bagi para penjual. Dalam masalah place atau tempat lokasi dan distribusi, Nabi Muhammad melarang menyongsong atau mencegat pedagang sebelum tiba di pasar. Sedangkan dalam masalah promosi atau promotion, dalam menjual, Nabi Muhammad tidak pernah melebih-lebihkan produk dengan maksud untuk memikat pembelinya. Nabi Muhammad dengan tegas menyatakan bahwa seorang penjual harus menjauhkan diri dari sumpah-sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang.
Jadi itulah tadi sekilas tentang praktik dagang pada zaman Rasulullah SAW. Selanjutnya kita beranjak pada sumber keuangan negara non-zakat. Ada beberapa sumber yang dapat diperoleh dalam sebuah negara selain dari zakat, terutama dalam negara Islam. Yang pertama ada kharaj, merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Selanjutnya ada jizyah, pajak yang hanya diberlakukan bagi warga negara non-muslim yang mampu. Yang selanjutnya ada ghanimah, merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari hasil kemenangan dalam peperangan. Adapun fai adalah sama dengan ghanimah, namun bedanya ghanimah diperoleh setelah menang dalam peperangan, sedangkan fai tidak dengan pertumpahan darah. Selain itu, adapun pendapatan negara Islam selain yang di atas tadi adalah berupa uang tebusan untuk para tawanan perang, harta kaum muslimin yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi itulah tadi sumber-sumber keuangan negara selain dari zakat. Selanjutnya kita ke sistem dan instrumen pajak dalam dunia Islam kontemporer. Pertama kita membahas pengertian pajak menurut Islam atau dalam kacamata Islami. Pajak atau doribah yang sering disebut dalam Islam adalah salah satu sumber pendapatan negara yang hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu apabila sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan Baitul Mal. Tapi jika Baitul Mal sudah mencukupi, maka pajak atau doribah harus dihapus. Jadi yang harus kita garis bawahi adalah pajak atau doribah dalam agama Islam adalah bersifat temporer dan bukan kontinu. Jadi adalah sementara. Selanjutnya adalah karakteristik pajak dalam Islam. Yang pertama, hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Yang kedua, hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut. Tidak boleh lebih. Yang ketiga, hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Yang keempat, pajak atau doribah hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya atau yang mampu, tidak dipungut dari selainnya. Dan yang terakhir adalah pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan. Selanjutnya ada macam-macam pajak menurut dari golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya. Menurut dari golongannya, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Dengan menurut dari sifatnya, ada pajak subjektif. Menurut dari lembaga pemungutnya, ada pajak pusat dan pajak daerah. Lantas, apa fungsi dari pajak tersebut menurut dalam Islam? Di sini ada dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai budgeter, atau pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Yang kedua adalah pajak sebagai controlling atau mengatur, adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi negara. Jadi itulah tadi materi yang kami sampaikan, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Adapun nanti jika ada yang belum jelas dapat ditanyakan pada sesi berikutnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dimanapun kalian berada. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah keuangan publik Islam